Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Biar segala isi alam semesta ini menyembah Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
kerajaan surga. Kami bersyukur Bapa untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, supaya jemaat-Mu yang berada di rumah boleh terberkati dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita semua percaya bahwa kita adalah punya Allah yang Raja, adalah di atas segala Raja. Yes. Amin. Amin. Kita pujikan Dia Raja. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Meskipun di rumah kita siap memuji Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita miliki Allah yang luar Yes. biasa. Kita Amin. memiliki sahabat yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita.
yang ada di rumah boleh sama-sama berdiri. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan namanya. Haleluya. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, kau harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat melakukan perkara besar yang Engkau jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita semua tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia buat kita semua. Maka dari itu, mari kita pujikan Tuhan yang setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dan pada saat ini dalam suasana Natal kami tetap ingin beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu ini, dan berkatilah kami semua yang mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana Natal, tetap kita ingin belajar bagaimana menyatukan di dalam keberbedaan. Saya ingin memberi judul renungan kita kali ini adalah Unity or Uniformity. Kalau di bahasa Indonesia kan, kesatuan atau keseragaman. Nah saudara, pada saat ini kita menyadari sebenarnya bahwa di dalam diri kita dengan diri orang lain ada perbedaan. Masing-masing kita diciptakan secara unik dan berbeda. Bahkan anak kembar sekalipun ada perbedaan. Apalagi kita yang dibedakan dengan suku, ras, beda pembesaran dan latar belakang, tentunya ini akan menyebabkan banyak terjadi perbedaan. Namun kita harus mengetahui bahwa perbedaan tidak sama dengan perpecahan. Perbedaan adalah satu keunikan yang seharusnya disatukan. Kadangkala kita sukar untuk menerima perbedaan. Mengapa kita sulit menerima perbedaan? Karena kita terbiasa mengatur orang atau terbiasa memperlakukan orang lain dengan cara pandang kita. Nah, ketika kita memperlakukan orang lain dengan cara pandang kita, dengan kata lain, kita sedang mengarahkan orang kepada keseragaman. Keseragaman dalam cara berpikir seperti kita berpikir. Cara berperilaku seperti kita berperilaku. Nah, itu membuat akhirnya terjadi perselisihan, konflik, dan bisa menjurus kepada perpecahan. Kita kadang-kala merasa kurang nyaman kalau ada orang berbeda dengan kita. Tetapi kita harus memahami dan kita harus bersedia menyadari bahwa perbedaan itu elok. Perbedaan itu indah. Dan karena itu pada saat ini kita akan belajar dari Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita. Alkitab seolah-olah berbicara kepada kita. Izinkanlah perbedaan. Bentuklah, bangunlah perbedaan itu menjadi kesatuan yang indah. Nah, mari kita akan baca bersama-sama di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 26. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 26 ini adalah teks yang berbicara tentang kesatuan di dalam keperbedaan. 1 Korintus 12 mulai ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok,
kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat-ayat ini berbicara tentang kesatuan di dalam perbedaan. Nah saudara, yang bagian ayat-ayat ini sebenarnya dibagi dalam 3 bagian. Ayat yang 12 sampai dengan ayat yang ke-13 sedang berbicara bahwa kita diselamatkan untuk menjadi satu tubuh. Ayat ini mengatakan bahwa kita dijadikan oleh roh yang satu. Roh yang satu itulah yang menyebabkan kita, menyatukan kita di dalam segala macam perbedaan. Pada waktu surat ini ditulis, ada orang-orang dari berbagai lingkungan, berbagai suku, Yahudi, non-Yahudi, ada kelompok sosial orang-orang yang merdeka maupun orang yang bukan merdeka, secara gender laki-laki dan perempuan. Pada waktu Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memanggil kita dan kita menerima panggilan Tuhan Yesus dan kita diselamatkan, pada saat itu sebenarnya kita telah masuk di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah, ingatlah bahwa di dalam perjamuan kudus kita selalu memperingati arti tubuh Kristus ini. Artinya apa? Pada waktu kita menaikkan perjamuan suci, perjamuan kudus, kita memakan roti, meminum anggur yang menggambarkan tubuh dan darah Kristus. Sebenarnya kita sedang mengakui bahwa kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Kita adalah satu di dalam gereja Tuhan. Ayat ini juga mengatakan bahwa kita semua diberi minum dari roh yang satu. Ini berbicara bahwa kita sebenarnya adalah gereja Tuhan, hidup kita itu dihidupi atau dipelihara atau dilayani oleh roh yang satu. Karena Roh Kudus adalah satu, seharusnya kita tidak tercerai-berai. Karena Roh Kudus adalah satu, tentunya kita memiliki pelayanan yang satu, maksud yang satu, tujuan yang satu, dan tentunya akhirnya satu hati, satu langkah, dan satu tujuan di dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam pasal yang ketiga dijelaskan oleh Paulus bahwa orang-orang yang berselisih, orang-orang yang tidak bisa menerima perbedaan, orang-orang itu adalah tergolong sebagai orang-orang Kristen duniawi. Hanya orang-orang Kristen duniawi yang berselisih, penuh dengan iri hati, penuh dengan kepahitan. Tapi kalau orang-orang rohani atau orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan menerima perbedaan. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Roh yang satu. Nah, ayat selanjutnya, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20, ini berbicara tentang bahwa kita masing-masing anggota dirangkai menjadi satu tubuh. Nah, ayat ini bicara bahwa tubuh itu tidak hanya terdiri dari satu anggota, tetapi terdiri dari banyak anggota. Ini satu keunikan ketika Tuhan menciptakan tubuh kita secara jasmani. Tuhan menunjukkan bahwa di dalam tubuh kita ada banyak anggota-anggota yang menyatukan sehingga membentuk satu tubuh. Nah, ada kesejajaran antara ciptaan Tuhan terhadap tubuh kita dan ciptaan Tuhan terhadap gerejanya atau tubuh Kristus. Tubuh Kristus juga memiliki kesamaan dengan tubuh kita secara manusiawi, secara jasmani. Allah menginginkan kita untuk melihat bahwa tubuh Kristus juga memiliki anggota-anggota yang berbeda. Harus ada kesadaran di dalam diri kita bahwa kita tidak seragam. Kita tidak bisa memaksakan keseragaman. Kita tidak bisa memaksakan orang lain seperti yang kita pikirkan. Saya sendiri mengakui bahwa saya sedang banyak belajar
untuk tidak menganggap bahwa pendapat saya lah yang terbaik atau yang semua orang merasa bahwa harusnya saya yang dituruti. Tapi kita harus belajar dari sini melihat bahwa masing-masing dari kita, setiap anggota harus menyadari bahwa kita berbeda satu dengan yang lain. Kita harus menerima perbedaan itu. Kita juga harus menghargai perbedaan itu. Dan ini yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang dapat dirangkai dengan satu anggota dengan anggota yang lain. Ketika kita menolak perbedaan dan kita mengharapkan bahwa kita satu-satunya anggota yang mewakili seluruh tubuh, maka firman Allah akan katakan seperti itu. Andai kata aku ini bukan tangan, apakah aku tidak termasuk di dalam tubuh? Berarti kita bisa memandang seperti ini, saudara. Menerima perbedaan itu berarti begini. Ketika kita berbeda, kita seharusnya tidak takut untuk bergabung. Kenapa? Karena pada saat kita berbeda, itu justru kita menunjukkan bahwa tubuh Kristus atau gereja Tuhan itu terdiri dari bermacam-macam orang, bermacam-macam karunia, bermacam-macam kebiasaan yang disatukan menjadi satu. Tetapi saudara, seandainya saudara menganggap bahwa saudara, aku ini kok tidak sama dengan yang lain ya. Yang lain itu pandai menyanyi, aku tidak bisa menyanyi. Aku tidak cocok untuk masuk di gereja GSJA Beit Elohim. Itu salah. Karena apa? Di dalam gereja ini tidak semua orang harus pandai menyanyi. Tidak semua orang harus pandai berkhotbah. Tidak semua orang harus menonjol. Tetapi masing-masing mengambil bagian sesuai dengan karunia yang dikaruniakan kepada kita. Menerima perbedaan berarti bahwa kita tidak ingin memaksakan keinginan kita untuk sama dengan keinginan orang lain. Kita tidak ingin orang lain yang ingin terlibat dalam bagian kita harus sama dengan kita. Tidak. Ketika kita menerima perbedaan, berarti kita juga menerima orang lain yang berbeda untuk dibangun, digabungkan bersama-sama dengan kita. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kalau saudara perhatikan, seandainya semua ayat 17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Jadi bayangkan saudara, bila satu anggota menganggap bahwa semua harus sama, maka saudara perhatikan betapa miskinnya gereja kita. Betapa tidak menariknya karena semua penampilannya sama, suaranya sama, nadanya sama, tidak ada yang menarik sama sekali. Tapi ketika ada yang berbeda itu menyebabkan kita menjadi menarik. Bayangkan saudara, kalau tubuh kita ini saja semua terdiri dari mata. Mata itu bisa melihat, tapi semua adalah mata. Tangan kita ada mata, kaki kita ada mata, telinga kita ada mata. Bayangkan betapa mengerikannya tubuh kita, bukankah begitu? Demikian juga dengan gereja Tuhan. Kalau semua harus sama, harus seragam, nah itu akan menyebabkan aneh, saudara. Tetapi justru yang Tuhan maksudkan adalah engkau harus mempunyai cara yang khusus masing-masing sesuai dengan tempatmu di gereja itu. Bila di gereja ini saudara merasa tempat saudara sebagai pendoa, tidak usah ingin menjadi guru sekolah minggu. Atau saudara bisa menjadi guru sekolah minggu, tetapi bagian pendoa syafaat. Andaikan saudara adalah seorang yang cakap menyanyi, wah saudara suaranya bagus, tetapi saudara tidak bisa memimpin pujian. Karena WL beda juga dengan suara. Wah kalau begitu saya ya jadi singer saja, tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa susah? Karena apa? Tidak semua orang juga dikaruniai sebagai seorang worship leader.
Atau kalau saudara merasa bahwa saudara cakap dalam menyampaikan renungan-renungan. Nah, saudara tidak harus menjadi orang yang selalu tampil, tetapi saudara bisa menyampaikan renungan-renungan yang memberkati orang di setiap kesempatan. Nah, ada banyak cara di mana kita bisa menyatakan diri kita dan mengaktualisasi diri kita, menyatakan karunia kita. Ayat yang ke-18 mengatakan, tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau memang posisi kita adalah di tempat duduk, tapi kita menjadi pendoa syafaat, itu adalah dikehendaki Allah untuk kita. Bersyukurlah untuk setiap perbedaan. Bersyukurlah karena saudara menjadi bagian di dalam satu tubuh yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, bagian yang selanjutnya dari ayat 21 sampai dengan ayat 26 ini berbicara bahwa setiap anggota, setiap dari kita dihargai di dalam satu tubuh. Ayat-ayat ini berbicara bahwa tiap orang tidak boleh menganggap orang lain tidak penting. Nah, adalah satu kewajaran apabila ada anggota-anggota yang elok. Di dalam Alkitab dikatakan ada anggota-anggota yang nampak elok, yang bisa nampak, yang kelihatan menonjol. Itu wajar, itu natural, saudara. Tetapi ayat Alkitab mengatakan kita harus memberi penghargaan justru kepada yang tidak elok, yang kelihatannya tidak nampak. Kenapa? Karena kadang-kala biasanya yang orang-orang yang tidak nampak itu minder, minder, rasa kurang percaya diri dan dia merasa tidak ada gunanya di dalam tubuh Kristus atau di dalam gereja Tuhan. Karena itulah kita yang nampak elok, Alkitab katakan, kita yang sudah nampak elok atau yang tampil itu orang lain sudah melihat kita. Justru kita harus memberi perhatian kepada orang yang tidak nampak tetapi berarti. Ingatlah saudara, di dalam ayat yang tadi dikatakan bahwa setiap bagian tubuh itu berarti walaupun kecil. Memang dia tidak nampak tapi kegunaannya selalu penting. Saudara tahu, di dalam tubuh kita ada bagian yang tidak nampak tapi penting. Salah satunya adalah hormon, saudara. Kelenjar contohnya ya, kelenjar yang ada di pankreas kita mengeluarkan hormon endokrin. Apa hormon endokrin itu? Hormon endokrin adalah hormon yang mengatur gula darah di dalam tubuh kita, yang mengatur glukosa di dalam tubuh kita. Kalau hormon endokrin ini porek, ngambek, dia tidak mau berfungsi, atau kelenjar yang ada di pankreas tidak mau berfungsi karena tidak nampak, tidak menonjol seperti mata, tidak menonjol seperti bibir yang senyum, tidak kelihatan, sudah aku tidak mau berfungsi, maka apa yang terjadi saudara? Saudara akan terkena sakit diabetes dan akhirnya harus disuntik insulin. Hormon endokrin ini yang menyebabkan, yang diproduksi oleh hormon endokrin ini, insulin itu. Jadi akhirnya perlu dari luar. Gereja kita cukup, saudara. Saya percaya bahwa gereja kita memiliki anggota-anggota yang lengkap dan cukup. Tetapi ada banyak orang yang tidak menyadari fungsinya karena takut. Atau karena dia merasa bahwa saya tidak menonjol. Ingatlah bahwa kita masing-masing penting. Di gereja ini saudara dihargai. Di gereja ini saudara penting. Karena saudara memiliki tempat yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Mari kita belajar sebagai satu anggota dengan anggota yang lain. Memberi penghargaan kepada saudara-saudara kita yang kurang menonjol atau kurang nampak. Mari kita saling menghargai, bukan saling menghakimi. Mari kita mengedepankan persatuan daripada keberbedaan. Marilah kita menginginkan untuk persatuan daripada
keseragaman, semua sama seperti cara kita berpikir atau cara kita bertindak. Izinkanlah perbedaan. Ingatlah bahwa perbedaan itu indah. Perbedaan atau keanekaragaman berasal dari Allah. Tetapi saudara, perpecahan itu berasal dari iblis. Di dalam 1 Korintus pasal 3 memberikan awasan kepada setiap orang yang menyebabkan perpecahan di gereja. Orang yang memecah belah gereja, orang yang menghakimi, yang membuat gereja akhirnya terpecah. Orang itu akan dihakimi oleh Allah. Mengapa? Karena perpecahan itu adalah anggota dari kegelapan. Perpecahan berasal dari iblis, tetapi perbedaan dan keanekaragaman justru berasal dari Allah. Keanekaragaman dalam persatuan adalah kehendak Allah bagi gereja Tuhan, sama seperti tubuh kita. Kesalahan jemaat Korintus adalah mereka melebih-lebihkan perbedaan daripada persatuan, sehingga menyebabkan perpecahan. Dan kita saat ini ingin belajar saling menghargai, saling menerima, berbeda. Kita mengakui keberbedaan dan kita menyatukan keberbedaan itu. Mencari tempat dari masing-masing orang yang cocok, yang pas, sehingga akhirnya membentuk tubuh yang elok. Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan bagi gereja kita adalah kita bersatu di dalam keberbedaan, bukan di dalam keseragaman. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kiranya firman Tuhan memberkati kita di suasana Natal pada bulan Desember ini. Mari kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, kiranya pada saat ini Engkau berbicara kepada kami semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang merasa diri tidak berguna, karena kami merasa diri kami tidak punya apa-apa. Tetapi ketika kami dibaptis, ketika kami menjadi bagian di dalam tubuh Tuhan, gereja Tuhan, seharusnya kami menyadari bahwa kami juga berarti dan kami penting. Kami memiliki tempat di dalam gereja itu. Ini yang harus kami perjuangkan Tuhan. Dan biarlah kami yang merasa diri kami elok, yang selalu tampil, yang bisa nampak, kiranya kami belajar untuk menerima perbedaan. Kami belajar menghargai yang tidak elok. Kami tidak ingin orang lain menjadi sama seperti kami. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang selama ini menuntut keseragaman dari orang lain. Tapi kiranya pada saat ini kami belajar menerima keberbedaan. Dan kami belajar untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang unik ini Tuhan. Sehingga tubuh Kristus atau gereja kami boleh tampil dengan elok dan indah. Semua orang boleh merasa nyaman ketika beribadah di tempat ini ya Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kiranya firman-Mu terus bekerja dan mengingatkan kami, mengubahkan hidup kami. Sehingga kami memiliki kesatuan dalam hati, kesatuan pikiran. Dan kemudian kami melangkah di dalam satu kebersamaan ya Tuhan. Dan selanjutnya kami akan mencapai tujuan yang sama. Kiranya nama-Mu dipermuliakan oleh persatuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, dan saya yakin Tuhan terus akan memberkati dan menyertai hidup saya dan saudara. Mari kita akan bangkit berdiri, mari kita akan tutup ibadah pada saat ini. Kiranya sukacita itu ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan kiranya
letakkan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan kiranya Tuhan juga akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan akan mengurapi para pemimpin bangsa kami. Tuhan akan memberikan keamanan. Tuhan terus akan juga menjaga TNI Polri dalam menjalankan Tuhan menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Pasuruan dan Pandaan di mana kami berada. Dan Tuhan memberkati Taman Dayu. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu GSC Abed Elohim. Baik mereka yang ibadah di rumah-rumah juga Tuhan yang akan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan keperluan mereka. Yang mereka mengalami pergumulan Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Dan kuatkan iman percaya mereka. Dan kami serahkan seluruhnya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Tuhan memberkati pendidikan kami dan anak-anak kami. Tuhan memberkati keluar masuk kami dan masa depan kami. Oleh karena itu, mari pada saat ini kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.